Nah, yang kayak aplikasi-aplikasi ini kebanyakan by design. Jadi dia itu mendesain untuk scam. Jadi komunitas tuh diinjek, digemuin, ya kan kalau udah gemuk disembelih. Tapi bisa Nggak kan, apa-apa, bisa aman. nggak apa-apa ya. Thank you banget untuk gue bersyukur lu bisa datang buat edukasi teman-teman Siap, tentang satu siap. marketplace ini yang kedoknya namanya marketplace tapi ternyata skemanya Ponzi, bener ya Ya, dia? jadi ini kan cocok ya dengan needs needs lu ya, Om Botak Ya, ini ya. Nah, jadi gini teman-teman. Jadi sekarang ini sedang banyak beredar aplikasi-aplikasi yang marketplace, tapi sebenarnya itu adalah skema Ponzi. Nah, gue turun dulu ya teman-teman ya. Jadi ini nyarunya kayak marketplace nih, kayak Shopee apa segala. Dan biasanya kan kalau aplikasi marketplace yang lain kan bakar-bakar duit di awal, ya bakar-bakar duit di awal, biasalah. Apalagi sekarang dunia Shopee, Tokped itu sedang tidak baik-baik. Masih bakar duit nggak? Ada ya. Sekarang malah admin makin bertambah, ya, pengunjung makin berkurang ya. ya, ya. Nah, akhirnya ketika ada marketplace lalu kemudian yang bakar duit, dan dia bakar duitnya tuh pinter, ngarahnya ke ibu-ibu. Oke. Jadi dia jual nih minyak 2 liter 10.000. Lu apa enggak? Orang itu kegirangan, Bos. Seneng. Ya, Ya, ajak satu kampung. Indomie 40 box 700.000. Wah, itu bikin orang gila kan. Nah, kepikirnya kan bakar duit di situ. Orang buka toko apa segala. Nah, cuman kan begini. Gue tau lah, kita itu namanya buka toko itu nggak segampang itu mendapatkan customer. Betul ya, Bro ya? Betul. Sulit sekarang. Ya, Pahit, apalagi, bro. nah itu kan Ya. di barrier orang kan yang mau berusaha buka toko kok susah ya nggak dapat customer apa segala. Nah akhirnya mereka itu memberikan fasilitas bagi kamu yang males buka toko nanti nggak ada customer apa segala, apalagi ini marketplace masih baru. Udah, lu store duit aja, ya, lu store duit aja. Nanti kita bantu belikan barang, nanti kita bantu jualkan, kamu tinggal terima cuannya. Itu namanya pakai fitur namanya konsinyasi. Nah, pertanyaannya apakah ini benar dibelikan barang? Apakah benar ini dijual? Enggak. Nah, tapi kan kalau orang udah dikasih seperti itu kan ya seneng-seneng aja kan. Wah, Ya. gue buka toko nih, gue tinggal setor duit aja, nanti gue terima duit. Nah, itulah kenapa akhirnya banyak menjerat para ibu-ibu kan istilahnya dengan tagline tenang aja kita buka tokonya ya kan, Anda tinggal buka tokonya kita yang jualin. Loh, itu kan bikin bikin emak-emak itu terkiwir-kiwir ya, nggak tahu bahwa itu semua skema Ponzi. Wow. Nah, nah kenapa gue perlu share sama lo ya kan, karena niche-nya kan teman-teman kan yang seller-seller ini, dan di luar sana itu ada berbagai macam aplikasi sejenis yang kebongkar baru Jomingo, tapi ada aplikasi-aplikasi yang lain banyak. Itu nyarunya sekarang jadi marketplace, bro. Ngeri ya? Oh, ngeri. Nah, ada yang sekarang yang beredar yang gue tahu tuh ya, ada 3. Satu namanya Mitra Sisuka. Jadi gini, kalau Mitra Sisuka itu menarik. Jadi dia itu bikin sisuka.co.id. Ya, Sisuka. Sisuka itu sama kayak Tokopedia, Shopee, ya kan, murni marketplace, ya. Nah, tapi kemudian dia bikin aplikasi kedua namanya Mitra Sisuka, di mana ceritanya adalah lu invest di Mitra Sisuka, nanti uang lu itu tak belikan barang dan dijual di sisuka.co.id, nanti tinggal kalau cair, kalau laku uangnya gue bagi hasil ke lu, dan selalu laku. Kan pertanyaannya kan aneh, jualan apa yang selalu laku ya kan, tapi itu akan jadi kan kayak gitu akan merusak orang yang mau berdagang beneran toh, bro. Iya. Yang susah-susah buka toko apa segala, tiba-tiba kan kena yang ngapain gua susah-susah buka toko, taruh sini aja kan, dijualin pasti laku. Nah, yang bahaya kan kemudian orang kalau udah kena kayak begitu tuh, nah itu tinggal tunggu timingnya aja kan, begitu udah kenyang disembelih scam, duitnya hilang semua. Nah kemudian ada lagi namanya fitur namanya FEC, Future E-commerce. Itu juga sama. Jadi kemudian ada juga Happy Buy, ya. Dan mereka ini rata-rata pelakunya ini adalah scammer luar negeri, bro. Karena mereka itu akan dikumpulkan, diprovokasi di dalam satu grup WhatsApp ataupun Telegram, di mana
admin-adminnya itu bukan orang Indonesia, tapi orang-orang yang menggunakan Google Translate. Wih, aneh banget kalau ngomong ya berarti ya. Iya. Dan yang kejam ya, nanti ketika, ini contoh ya, ada aplikasi yang barusan scam namanya Medisa ya. Banyak bos, pokoknya aplikasi itu sekarang, gila lah, mati 1 tumbuh 1000, gue sampai bosen bos. Setiap hari itu yang tanya ke gue itu aplikasi apa aja. Baru tuh, aduh. Pokoknya Om Roy Sakti ini selain pakar kartu kredit, pakar apa lagi nih? Aplikasi apa lagi yang Urusan yang bedong gue paham lah. Iya. Iya. Nah, yang bahaya itu gini. Hati-hati kan kadang-kadang yang berpotensi dijadikan admin. Nah, problemnya adalah ketika scam, admin itu nanti yang akan diadu domba dengan member. Oh, itu kasihan tuh. Kalau gue lihat ya admin-admin Jomingo itu kasihan tuh, hidupnya sengsara banget tuh. Bahkan kemarin yang aplikasi itu scam tuh ya. Jadi dia itu malakin admin. Lu harus beli produk ini. Kalau nggak beli produk ini, ya, nama sama lokasi lu akan gua sebar. Nah, jadi akhirnya yang terjadi adalah apa? Yang nggak beli, namanya disebar, bro. Fotonya, namanya disebar ke grup, bilang, duit kalian ada di si A ini, dia yang nyolong duit kalian, segera tangkap. Gitu. Sadis nggak, bos? Itu dari orang luar negeri itu, Ya. kayak gitu? Yang admin-admin luar negerinya itu mengadu domba antara member dengan admin-admin yang ada di sini. Waduh. Itu udah next level evil lah, gua rasa next level evil ya. Dan gara-gara begini teman-teman ya, Jomingo itu korbannya itu adalah ibu-ibu, 95% ibu-ibu ya. Dan dia nggak ngerti dunia Ponzi ini, taunya kan belanja murah, marketplace ya. Makanya kan gua kontak lu, bos. Karena ini kelihatannya pangsa pasarnya mirip-mirip sama lu deh. Jadi buat teman-teman juga waspada lah. Hindari aplikasi-aplikasi aneh-aneh yang intinya harus naruh uang untuk dapat uang, itu udahlah. Kalau bukan pemain Ponzi, better enggak lah. Karena di dalam dunia Ponzi ini sekarang permainannya udah kayak roulette Rusia, bro. Nah, kalau gitu bro ya, gimana caranya buat temen-temen tahu ini marketplace beneran atau Ponzi? Satu gini, yang nomor satu adalah dia itu ada skema MLM-nya, ya. Cuman begini, kalau bicara skema MLM, ada juga namanya Affilio. Tahu ya lo, Affilio? Nggak tahu. Nah, ada namanya Affilio. Affilio itu MLM beneran. Jadi dia itu kayak affiliate, marketplace affiliate, kemudian di MLM-in. Itu sih sepanjang gua tahu itu just MLM biasa. Nah, cuman kalau aplikasi-aplikasi kayak gini ini biasanya simple. Ada bonus bertingkat, kemudian intinya adalah kamu naruh uang untuk dapat uang. Kata kuncinya itu deh. Jadi kayak Jomingo itu, bro, ibarat kata itu di marketplace itu ada 5 fitur. 4 fitur itu beneran. Ya marketplace biasa lah, lu beli, lu jual, ya lu beli juga diantar, lu jual juga laku gitu kan. Nah, tapi fitur kelimanya itu ponsinya di situ, yaitu lu naruh uang untuk dapat uang. Namanya marketplace itu adalah berdagang. Gak ada kepastian, tapi kalau udah naruh uang buat uang itu hati-hati, itu namanya udah ponzi deh. Artinya kalau kita di aplikasi itu naruh uang untuk dapat uang, harus ada izin OJK. Harus ada izin OJK-nya. Nah, cuman mereka itu kadang-kadang berkelit, dan di OJK juga mengira ini marketplace. Kalau marketplace biasa kan izinnya kan Kemerindak ya, Menteri Perdagangan. Nah, cuman begitu. Ini pertanyaan, kalau Affilio aman nih? Affilio itu sepanjang saya tahu sih MLM ya. Nah, cuman kan itu kan marketplace yang MLM-in. Nah, cuman masalah Anda sanggup bisa menjalankan atau tidak, gue nggak tahu. Karena kan tipikal MLM itu kan beli murah jual mahal. Sedang di dunia marketplace apa segala itu kan sedang banding-bandingkan harga tuh. Apalagi lu harga di Shopee dibandingin ke Tokopedia, dibandingin ke TikTok. Pasti kalau orang menjual lewat Affilio karena sistemnya MLM, pasti produk yang nominalnya harga 100 ribu ya, pasti dijualnya ya sekitar 180-170 ribu. Nah, pertanyaannya tinggal Anda bisa menjalankan seperti itu tidak?
Kalau Anda bisa menjalankan seperti itu, laku, ya silakan. Welcome. Kadang-kadang kan orang-orang itu kan terbuai MLM itu kan, wah ini bisa miliaran. Iya, kalau semua berjalan sesuai rencana, ya kan? Kalau kurva-kurvanya berjalan sesuai rencana. Nah, perasaannya kan nggak segampang itu untuk menjual MLM itu kan nggak segampang itu menjual produk MLM. Tuh, sejak ada marketplace, rusak mereka sebenarnya sistemnya. Apa? Sejak ada marketplace, sistem MLM rusak. Pada Kelihatannya jual harga di bawah modal semua di Ya. barang di marketplace. karena rata-rata ya, kalau gue lihat ya marketplace MLM yang survive itu adalah yang menjual produk-produk yang memang secara netter selisih rate HPP sama harga jualnya tinggi lah. Kayak contoh suplemen itu kan sebenarnya modalnya murah kan, suplemen, obat-obatan. Tapi kalau sudah ke produk-produk yang selisih harganya transparan ataupun selisih harganya tipis, nggak sesuai lah dengan multi level marketing, itu nggak sesuai. Kurang lebih seperti itu. Wow, menarik. Nah, kalau sudah terjebak di Jumbingo atau aplikasi lain, apa yang harus dilakukan? Merelakan. Nggak bisa lapor atau gimana, bro? Lapor juga bisa, tapi jadi gini, Iya. scam, gue pelajarin ya, dunia Ponzi itu ada dua jenis Ponzi. Ada Ponzi yang by design, ada yang by process. Nah, yang kayak aplikasi-aplikasi ini kebanyakan by design. Jadi dia itu mendesain untuk scam. Jadi komunitas itu diinjek, dikemuin, ya kan, kalau udah gemuk disembelih. Nah, biasanya mereka itu kan udah ada niatan jelek dari awal. Nah, biasanya kalau udah niatan jelek dari awal, mereka itu udah begitu disembelih langsung bersih. Polisi udah nggak bisa kayak polisi India, datang terakhir kemudian nyari nggak ada gitu loh. Karena gini, jeleknya hukum di Indonesia itu, polisi itu hanya bisa bergerak ketika sudah ada korban. Nah, problemnya skema Ponzi itu kalau sebelum scam nggak ada korban, semua penikmat semua itu mendapatkan keuntungan semua. Nah, tapi begitu dia scam, ya semua jadi korban. Ya sama kayak gini loh, bos. Namanya pelaku bom bunuh diri. Sebelum dia terjadi bunuh diri kan nggak ada korban. Nah, kalau kamu pakai pasal pidana biasa kan nggak bisa ditangkap, bos. Itu kan gue belum melakukan bom bunuh diri, gitu kan. Nah, makanya ada datasemen anti teror 88, di mana orang itu sebelum melakukan pun dia bisa ketangkep. Cuman kalau masalah urusan ekonomi, finansial, kejahatan finansial ini nggak ada hukum seperti itu. Harus ada korban dulu melapor dan baru bisa bertindak. Nah, problemnya ya begitu kita melapor ya yang lain ya dia udah hilang karena memang posisinya di luar negeri ya. Dia udah mempersiapkan semua itu. Kalau yang satu lagi, scam-nya seperti apa? Tadi kan udah memang beneran scam. Tadi kan scam by design ya. Ada yang namanya proses. Jadi namanya proses itu adalah ketika dia membuka bisnis itu niat awalnya memang nggak scam, niat awalnya bener gitu loh. Tapi dalam perjalanan gali lubang tutup lubang akhirnya scam. Kasusnya sama kayak ini, Rihani yang iPhone itu loh. Iya. Ataupun First Travel. Ya kan gue yakin ya bosnya First Travel ya, ketika bikin pertama kali nggak mungkin diniatin scam lah. Karena kalau dari awal diniatin scam kan udah dari awal dia nggak pakai profilnya dia, nggak flexing kemana-mana, nggak nyebar, istilahnya nggak inilah. Biasanya kalau yang scam by process tuh jejak digitalnya itu banyak gitu loh. Kayak robot trading kemarin itu kan scam by process. Orangnya terbuka apa segala, mereka ya sama gini loh, bro. Lu kayak toko, lu kayak punya toko nih, lu jual murah, kan bakar duit tuh. Iya. Nah, problemnya kan bakar duit siapa yang dibakar? Duit investor atau duit customer? Yang masalah kan kalau duit customer yang dibakar. Akhirnya kan untuk nombokin itu kan pakai customer yang kedepannya, itulah namanya skema Ponzi. Nah, lama-lama kalau digitu terus kan lama-lama rungkat, bos. Iya. Wow, thank you banget. Nah, teman-teman, pokoknya kalau ada aplikasi-aplikasi berskema Ponzi ya, teman-teman, hari ini harus diwaspadai. Ponzi itu intinya money get money, ya. Padahal ini marketplace, ya. Jadi teman-teman jualan itu, ya ini camkan ya, susah teman-teman, sesusah-susahnya sekarang. Kalau jualan kegampangan, Ada udang di balik wak-wak.
Iya, hati-hati. Ya, teman-teman. Karena jualan tuh susah. Dan by design susah. Harus iklan, harus belajar ini itu, harus adaptasi. Algoritma tiap hari ganti. Susah-susahnya teman-teman. Ya. Kalau ada yang gampang, ya hati-hati. Ya, jadi teman-teman itu dicamkan dulu ya. Ponzi, itu tadi skemanya sudah dijelaskan sama Bro Roy, Sakti, seperti itu. Jadi aplikasi-aplikasi baru, kalau yang nggak bonafit, hati-hati lah teman-teman ya. Jangan sampai kita udah mereferensikan tadi Om Roy bilang ke satu kampung ya, keluarga semua yang ikut, kita yang dicari teman-teman kalau itu hilang. Ya, ya jadi nama baik kita yang hancur. Jadi hati-hati teman-teman, tetap waspada ya, karena kalau memang zaman susah, ini zaman susah nggak bro? Atau zaman? Ini zaman susah bos. Bahkan begini ya bro. Ya. Sekarang gua share ya. Kita ini berada di era kegelapan. Jadi ini kan setahun terakhir ini kan orang fokus politik ya. Polisi fokus politik, pejabat fokus politik, ganti presiden, akhirnya kan terbengkalai. Nah disinilah penipu itu bermacam-macam bos. Sekarang itu bisa dibilang, lu coba dilihat aja lah bro. Sehari coba lu hitung ya. Mulai buka SMS ada istinya penipuan, undangan APK, lu buka email tawaran apa, lu coba lihat aja deh. Sehari itu pasti ada itu kayak, kita ini kayak kolam yang dipancing para scammer ya kan. Kita itu cuman bisa supaya tidak kita gigit umpannya gitu loh. Karena mereka itu umpannya makin lama makin enak gitu. Cacingnya itu udah gemuk-gemuk gitu kan. Ada yang pekerjaan paruh waktu kan, lu tahu kan? Iya. Orang dikasih kerja di Shopee, ya macam-macam lah. Ya pas segala kan seneng dong, wah tinggal follow, klik begini dapat duit. Nah habis itu harus setor duit, hati-hati. Terus kemudian ada orang putus asa, karena ada gua putus asa, bos. Udah gua kerja di luar aja, kerja di luar, ada yang nawarin gaji sekian, ternyata di sana lu jadiin scammer. Terus organ-organ lu ada yang dijual, terus lu protes. Dunianya mengerikan sekarang bos. Makanya kalau ada yang tanya ke gue ya, investasi yang aman apa? Jangankan investasi, duit orang di tabungan aja hilang loh. Oh ya, yang di bank apa gitu ya? Bank BRI. Iya, jangankan investasi yang aman, duit kita di tabungan aja bisa hilang loh bos. Jadi jadi teman-teman ya, saya tidak menakut-nakutin ya, tapi contoh ya, saya pribadi ya, minggu ini di keluarga gue itu udah kena 2 kali bos, udah kena 2 kali. Satu, pembantunya nyokap gue, tiba-tiba ditelepon orang, ya kan, kemudian nggak tahu gimana, kayak digendam gimana, tiba-tiba suruh bayar toko voucher beli OVO di Indomaret. Kena 5 juta tuh. Sampai ditahan sama Indomaret. Mau nggak mau kita bayarin. Kena gendam begitu. Itu hari apa ya? Sekarang ini hari Senin, hari Senin. Itu kejadian hari Senin. Kemudian hari Rebo, bos. Hari Rebo. Ada orang ngaku mau ikut kelas gua, transfer. Tapi salah kelas. Tolong ditransfer balik. Kita cari datanya. Nggak ada transferan itu, nggak ada gitu. Tapi dia punya bukti transfernya. Reklama itu. Hah? Reklama. Ya? Tapi ya intinya gini loh. Gue aja seminggu ini, ya gue aja ya yang sudah kayak begini aja ya. Seminggu ini udah kena kayak gitu. Artinya kan ini bener-bener kalau kita nggak bener-bener waspada, very scary lah. Jadi buat kawan-kawan, pokoknya kalau ada yang nawar-nawarin, telepon-telepon, WhatsApp nggak kenal apa segala, sudahlah. Itu jangan terpancing begitu-begitu. Ya, camkan ya teman-teman ya. Zaman makin susah, penipu makin banyak. Ya. Sayang-sayangi duitmu dari hasil jualan, kerja keras dari keringatmu ini, sayang-sayangin ya teman-teman ya. Nah problemnya apa? Hal-hal seperti itu kalau lu lapor polisi nggak dianggap bos. Karena duitnya kekecilan. Lu kena berapa? 20 juta. Di mata polisi nggak ada apa-apanya 20 juta bos. Mungkin padahal kalau di mata kita ya 20 juta is everything. Mungkin lo ya. Jadi nggak ada investasi yang aman nih, Om? Semua ada resikonya. Ya, semua ada resikonya teman-teman ya.
Ya kalau paling aman sekarang surat utang negara itu aman. Minimal ya. Minimal adalah yang ada label OJK-nya deh. Izin OJK-nya itu masih oke lah ya. 1:1000 lah skemnya lah. Karena kenyataannya yang izin OJK juga ada namanya Tani Hub itu yang peer-to-peer lending itu kan. Iya. Invest di sana juga bos. Sudah ada izin OJK-nya itu ya. Tapi minimal 1:1000. Tapi kalau sudah naruh uang kemudian nggak ada izin OJK, udahlah teman-teman, kecuali lu pemain ya, karena memang ada pemain ponzi. Beda lagi kalau pemain tuh dia udah tahu, udah gua masuk di awal, nanti sebelum terakhir cabut, itu udah pemain bos. Dia kayak cari adrenalin aja, cari roulette Rusia gitu kan. Sekarang gilanya gini bro, ini yang gila ya. Gua tuh terakhir itu agak malas review aplikasi baru, kenapa? Gua review jelek, ini ponzi, hati-hati scam. Yang terjadi apa? Omsetnya mereka naik, bos. Malah naik ya? Malah kampret gak? Jadi Lu udah top brand, lu udah top brand. Kita masuk dulu, kampret gak, bos? Ya. Berarti semua aplikasi baru itu udah ngantri pengen di-review sama Roy Sakti. Ya? Kelihatannya gua harus bikin red card lah. Ah. Harus red card deh. Review Roy Sakti, review sana. Iya. Kalau udah cukup terkenal baru bisa masuk. Kalau masih ecek-ecek belum bisa masuk Roy Sakti istilahnya. Bener ya? Tapi thank you banget untuk waktunya buat mau sharing buat teman-teman. Gue tahu lagi nemenin bininya belanja ya. Lagi nge-live sambil di mall. Thank you nih ya buat teman-teman. Kalau mau yang update paling baru soal aplikasi ya, terutama soal kartu kredit, teman-teman join kelasnya. Nah, kartu kredit itu penting banget buat kita paham ya cara pakainya, karena ternyata tips dan triknya yang perlu kita ketahui juga banyak. Saya udah pernah ikut kelasnya dan menurut saya itu worth it buat teman-teman ikut ya. Jadi kalau mau itu jadi alumni CCR juga ya. Minimal kalau teman-teman berasa itu masih mahal. Kalau mau belajar buka toko yang beneran, follow inilah ya, nggak usah follow yang lain, follow ini aja lah ya, daripada lu ponsi mulu aja udah. Ya, tapi lu kalau follow saya jualan susah, saya bilang. Susah. Gak apa-apa. Minimal aplikasinya misalnya paling kalau nggak Shopee kan Tokopedia. Mentok-mentok di micet. Jangan buka kartu dong. Guys.